Dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan statistik MAD namanya ya, atau singkatan dari Mean Absolute Deviation. Nah, MAD itu bisa dipakai ketika kita ingin menguji suatu multiple proportion test ya, seperti yang akan kita lakukan sekarang. Nah, bagaimana menghitung MAD ini? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita punya P-topi single ya. Nah, kita hitung selisihnya itu dengan P-topi leading gitu ya. Nah, kita hitung, kemudian kita juga hitung P-topi single dengan selisihnya itu dengan P-topi following ya. Dan yang terakhir kita hitung P-topi following dikurangin P-topi leading ya, selisihnya. Nah, ini urutannya tidak akan masalah karena nanti kita akan mutlakan gitu ya. Nah, jadi di sini yang kita lihat tuh nilai tanda mutlaknya nih. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan, nanti kita akan rata-rata dari ketiga nilai ini nih. Ya. Nah, inilah rata-rata dari ketiga nilai ini tuh adalah MAD-nya. Ya, misalkan ini namanya X, Y, Z ya. Ini rata-rata dari X, Y, dan Z. Ya, gitu. Nah, statistik MAD ini bisa dipakai jika kita punya jika explanatory variabelnya itu adalah kategorikal dengan 3 kategori, 4 kategori, atau lebih gitu ya. Jadi seandainya ini kita punya 4 kategori nih, berarti P1 dengan P2, P1 dengan P3, P1 dengan P4, kemudian P2 dengan P3, P2 dengan P4, kemudian P3 dengan P4 ya. Nah, ini semua kita cari nilai mutlaknya ya. Kita cari nilai mutlaknya ya. Terus ada 6 angka ya di sini ya. 6 angka misalkan X1 sampai X6, dan MAD-nya itu adalah rata-rata dari X1 sampai X6. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, jika kita punya 5 kategori, kita akan lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi yang harus kita hitung ya. Nah, namun di saat ini kita hanya punya, kebetulan kita cuma punya 3 kategori ya. Dan di sini saya akan coba hitung. Ya, kita punya 3 kategori, itu ada 0,85 atau 85,8% kan ya, berarti ini 0,858 dikurangin 0,905 dikurangin 0,776. Nah, kita mutlakan ya. Terakhir 0,905 dikurangin 0,776 ya. Nah, ini hasilnya itu setelah dimutlakan itu adalah 0,047, 0,082, 0,129. Dan kita akan rata-ratakan nih ketiga nilai ini. Kita akan jumlahkan semua, terus kita bagi 3, dan kita akan mendapatkan MAD-nya itu adalah 0,086 ya. Nah, ini adalah suatu nilai yang bisa merepresentasikan situasi kita saat ini nih. Nah, seandainya mereka itu sama semua nih, maka MAD-nya itu akan kecil sekali. Tapi seandainya ada satu aja yang mereka yang berbeda nih gitu ya, misalkan yang following tuh beda banget daripada yang lain gitu ya, maka MAD-nya itu akan besar. Jadi semakin besar MAD, maka semakin bukti yang kita punya, semakin kuat bukti yang kita punya untuk menolak H0 ya. Tapi semakin kecil MAD, maka semakin sulit untuk menolak H0 gitu ya. Nah, jadi nilainya MAD itu tidak bisa negatif ya. Dia selalu positif ya. Tapi semakin dekat ke 0, kita semakin sulit untuk menolak H0, tapi semakin besar MAD, kita semakin punya bukti yang kuat untuk menolak H0. Semoga cukup jelas bagaimana saya menghitung MAD ini. Dari slide sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa statistik yang akan kita pakai yaitu MAD itu nilainya adalah 0,086 ya. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi. Nah, kita akan melakukan simulasi, lagi-lagi harap diingat simulasi yang kita lakukan itu adalah untuk mensimulasikan hipotesis 0 ya. Dimana diasumsikan di hipotesis 0 tersebut bahwa tidak ada asosiasi ya antara
antara posisi dengan peluang mobil tersebut berhenti ya. Karena jadi kita kan punya data nih ya, ada tiga kelompok data ya. Nah, jadi di tiga kelompok data ini saya anggap setiap mobil itu adalah sebagai sebuah kartu ya. Jadi ada kartu yang warna kuning ya misalkan ya. Nah, dan seterusnya. Total ada 176 kartu ya di sini ya. Dan di sini totalnya ada 42 kartu, ada 98 kartu ya. Nah, total kartu berwarna kuningnya itu ada 151 di sini untuk merepresentasikan mobil yang berhenti. Ya. Dan kemudian ada kartu berwarna biru untuk merepresentasikan mobil yang tidak berhenti ya. Nah, begitu pula di sini dan di sini ya. Dan seterusnya. Jadi total kartu di setiap kelompok itu sesuai dengan jumlah mobil yang diamati oleh si peneliti tersebut. Nah karena asumsi kita itu adalah tidak ada asosiasi dengan antara posisi mobil ya, posisi mobil dengan peluang dia berhenti, maka kartu-kartu ini ya total ada 316 kartu ini. 316 kartu ini total kita akan aduk nih, kita akan campurkan terus kita aduk rata. Nah, terus kita ke 316 kartu ini akan kita bagi lagi ke ketiga kelompok yang masing-masing kelompok berisi totalnya sama nih ya. Ada 176 pada kelompok pertama, 42 pada kelompok kedua, dan 98 pada kelompok pertama gitu ya. Nah, akibatnya di kelompok pertama ada kartu berwarna kuning dan pasti ada kartu berwarna biru ya. Di kelompok kedua juga sama, di kelompok ketiga juga sama ya. Jadi dan semua akan kecampur ya. Ya. Semua akan kecampur. Nah, setelah dicampur ini kita akan hitung nih. Ada berapa sih yang warna kuning di sini gitu ya. Proporsi kartu yang berwarna kuning sekarang tuh ada berapa nih gitu ya. Jadi kita mendapatkan P-topi di sini berapa, P-topi di sini berapa, P-topi di sini berapa. Nah, terus kita hitung MAD untuk simulasi pertama ini tuh berapa gitu. Untuk simulasi kedua ya kita akan aduk lagi, kita hitung MAD berikutnya gitu ya. Nah, semoga cukup jelas ya simulasi yang didesain untuk mensimulasikan H0 itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan applet untuk membantu kita melakukan simulasi. Nah, di dalam slide ini saya akan menunjukkan simulasi yang akan dilakukan. Jadi ada tabel sebelah kiri atau pada gambar sebelah kiri, di situ saya sudah ada datanya, saya sudah copy paste, dan visualisasinya itu dapat dilihat pada gambar ini ya. Di sini terlihat bahwa ada proporsi mobil yang berhenti saat dia single, proporsi mobil yang berhenti ketika dia leading, dan proporsi mobil yang berhenti saat dia following gitu. Dan di sini terlihat bahwa statistiknya itu adalah 0,086 seperti yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu statistik MAD. Nah, selanjutnya saya sudah melakukan 100 simulasi ya. Total saya sudah melakukan 100 simulasi, dan saya ingin menyelidiki dari simulasi yang saya sudah lakukan, apakah 0,086 itu sering terjadi atau enggak nih. Sering terjadi atau enggak. Nah, di sini terlihat dari 100 simulasi yang saya sudah lakukan, ada 11 simulasi yang statistiknya itu 0,086 atau lebih ekstrim gitu ya. Oleh karena itu, p-value saya dapatkannya itu adalah sebesar 0,11. Namun di sini saya baru melakukan 100 simulasi. Nah, siapa tahu jika dilakukan lebih banyak, p-value-nya itu akan berubah ya. Dan di sini saya akan coba lakukan lebih banyak. Saya akan coba lakukan sebanyak 1000 simulasi. Nah, di sini saya sudah lakukan sebanyak 1000 simulasi, dan ternyata saya dapatkan bahwa ada total 81 simulasi yang statistiknya itu lebih besar atau sama dengan dari 0,086. Nah, oleh karena itu saya dapatkan p-value dari uji hipotesis kali ini adalah 0,081 ya. Nah, jika kita pakai alfanya itu sama dengan 5%, berarti ini kan lebih besar dari alfa. Oleh karena itu kita belum bisa menolak H0. Tapi kalau kita pakai alfanya sama dengan 10%,
Nah, ini masih lebih kecil dari alfa ya, dan kita bisa menolak H0. Namun dalam kesempatan kali ini kita menggunakan alfa yang 5% aja. Oleh karena itu kesimpulannya itu adalah belum cukup bukti untuk menolak H0 ya. Ya, semoga cukup jelas nih bagaimana saya mendapatkan p-value dan bagaimana saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa saya itu belum punya cukup bukti untuk menolak H0.